Ada satu menu kami disuruh makan labu kuning, lauknya sop ikan gitu. Wah, Kalau klub itu finansial lagi bagus, mereka bisa tuh ngasih kita makanan yang bagus. Tapi kalau mungkin finansialnya lagi kurang bagus, ya kita harus sadar diri apa yang kita harus butuhkan. Gitu. Menjadi seorang pesepak bola, pola makan menjadi peran vital untuk memiliki performa yang optimal. Bahkan FIFA, selaku induk sepak bola dunia, memiliki standar nutrisi yang wajib dimiliki para pesepak bola mulai dari pemain elit hingga junior. Dalam buku panduan Nutrition for Football, FIFA menjabarkan secara detail soal pola makan yang baik, energi yang dibutuhkan dalam satu pertandingan, kadar lemak, kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, serta antioksidan. Selain itu, berbagai jenis beras yang diolah menjadi nasi, kentang, roti, susu, selai, madu, dan buah-buahan tropis adalah makanan lainnya yang juga dianjurkan. Tidak ada makanan-makanan instan atau gorengan. Yang menjadi pertanyaan, apakah para pemain bola Indonesia sudah menjaga makanannya dikonsumsinya dengan baik atau justru masih makan sembarangan? Untuk itu, kita akan mencari tahu. Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Sebenarnya, sudah menjadi rahasia umum kalau tidak semua pesepak bola Indonesia mengkonsumsi makanan-makanan sehat secara teratur. Masih ada pesepak bola yang mengkonsumsi makanan-makanan berminyak atau makan melebihi porsi seharusnya yang menyebabkan kenaikan berat badan. Meski demikian, masih ada pesepak bola lainnya yang tetap menjaga pola makan demi karir yang panjang. Mantan pesepak bola profesional yang kini menjadi komika, Oki Rengga, kurang sadar akan pentingnya pola makan sehat. Rupanya, pengetahuan seputar pentingnya menjaga nutrisi sebagai seorang pesepak bola baru didapat saat sudah menjadi pemain profesional. Hal tersebut tidak didapatkan sejak dini. aku mulai ngerti gizi pemain, gizi atlet itu ketika profesional malahan. Baru tahu aku pentingnya ngatur gizi pemain, karena dulu waktu masih, bahkan sekelas aku masih di PPLP, aku tuh bener-bener nggak ngerti gitu. Cuman ya dilarang nggak boleh makan gorengan terlalu banyak gitu. Tapi aku nggak tahu ternyata gizi itu harus diatur dengan baik. Karena menurutku di masa aku pada saat PPLP itu kayaknya nggak terlalu diatur deh, sekedar yang penting makan sehari 3 kali gitu aja. Jadi aku ngerasa kayak nggak, dan aku tidak aware sama yang kayak begitu. Baru tahu ketika profesional di Liga Indonesia, baru tahu aku ternyata gizi itu harus diatur kayak begitu. Awalnya nggak terbiasa, karena ada beberapa menu yang menurutku nggak bisa keterima kita tuh. Karena ini juga waktu itu pelatihnya asing, dia benar-benar ngejaga makanan kami. Ada satu menu kami disuruh makan labu kuning, lauknya sop ikan gitu. Wah, aku kantongi labu kuning yang masuk dalam tisu, kantongi labu. Dia ngeliat, gimana Oki, enak? Enak, aku bilang, udah habis aku. Terus kan kita nggak boleh makan sambal sama sekali sama dia. Jadi lumayan terkejut di awal-awal ketika gizi pemain benar-benar diatur kayak begitu. Oh iya, sempat curi-curi, kan pelatih itu ada momen dia ketika makan dia mengawasin, dia ada di ruang makan gitu. Kita harus benar-benar makan apa yang sudah dia rekomendasiin, yang sudah dia atur gizinya, kita harus makan itu. Dia jadi nungguin kita kayak begitu. Nah, ketika selesai makan, dia pulang, ini nasi padang, aku sampai lapar, nggak kena cabai lagi kan. Ya gitulah, paling nggak kena santan kan. Jadi beberapa di awal-awal tuh masih sering curi-curi gitu, beli nasi padang gitu. Bahkan bukan cuma aku, pemain-pemain teman-teman lain juga melakukan hal yang sama kayak begitu. Contoh lain ialah Syamsir Alam, pemain yang sempat menimba ilmu di beberapa benua, mulai dari Amerika hingga Eropa sebelum akhirnya bertolak ke Indonesia ini, merasakan adanya perbedaan antara klub luar negeri dan klub Indonesia dalam menjaga nutrisi para pemainnya. Ketika berada di luar negeri, pihak klub benar-benar mengatur nutrisi para pemainnya secara detail, mulai dari menu, porsi, hingga asupan gizi yang diperlukan oleh pemainnya. Berbeda ketika di Indonesia, masih ada klub-klub yang mengesampingkan pola makan pemainnya dengan finansial yang menjadi salah satu faktornya. Kalau waktu saya di DC cuma makan siang yang kita bareng-bareng, jadi kita habis latihan,
Kita tuh makan sama-sama, jadi ada table panjang gitu, dan yang lucunya disediain piring udah ada namanya masing-masing gitu. Jadi kalau kebutuhan saya dan kebutuhan kamu, misalnya saya dapetnya dagingnya segini, kamu sementara besar gini, ya nggak boleh iri gitu loh. Itulah kebutuhan saya gitu. Jadi beda-beda setiap piring gitu, dan itu cuma makan siang. Di luar itu sarapan, makan malam, dan di luar kita kan tinggal di apartemen itu sendiri, karena kan nggak dijaga ketat, tapi kita kan harus tahu apa yang kita asupan, jadi kita harus tahu performa kita di lapangan. Ya waktu di zaman gua waktu itu main sih ya belum terlalu, tergantung, mungkin menurut gua tergantung finansial klub sih. Kalau klub itu finansial lagi bagus, mereka bisa tuh ngasih kita makanan yang bagus. Tapi kalau mungkin finansialnya lagi kurang bagus, ya mungkin ya apa adanya. Mungkin kita sebagai pemain yang kita harus sadar diri apa yang kita harus butuhkan. Sangat disayangkan jika sebagai pemain sepak bola tak mampu menjaga pola makan dengan baik. Padahal pola makan yang baik berbanding lurus dengan performa sang pemain. Mari lihat Christian Gonzalez. Siapa tak kenal pemain berjuluk El Loco tersebut? Pemain yang sudah belasan tahun berkarir dan membela 11 klub di Indonesia itu menjadikan pola makan yang bersih sebagai faktor yang membuat dirinya tetap aktif di level profesional meski telah menginjak 45 tahun. Ya itu waktu saya mulai bola di negara saya tahu. Itu sudah lama waktu saya mulai. Saya juga belajar dari pemain-pemain senior daripada saya tahu. Mereka selalu kasih tahu untuk jaga stamina harus makan seperti ini untuk jaga kondisi tahu. Ya di sana makan di sana kita sekali tahu. Kalau kita ikutin profesional kita sekali mas. Semua ada ada dokter, kita harus makan ini. Tapi setiap hari ganti menu. Di sana misalnya mulai pertama 3 kali ya. Mungkin makan sedikit, nggak terlalu berat. Terus piring kedua, salad, dan ketiga ya itu berat. Daging, ayam, spaghetti. Itu untuk pemain bola. Ya kalau kita makan seperti itu, misalnya ayam, daging, spaghetti, itu bisa bikin kita kenyang dan punya stamina. Selain kesadaran dari diri sang pemain, tentunya pelatih juga memiliki tanggung jawab untuk memantau pola makan pemainnya agar tidak memakan makanan berminyak atau gorengan supaya memiliki performa yang optimal. Nova Arianto memiliki tolok ukur sendiri dalam menjaga performa para pemainnya. Tiap pemain yang berada di bawah arahannya wajib menjaga pola makan dengan ketat dan memiliki kandungan body fat maksimal di angka 12%. Diketahui, idealnya lelaki memiliki body fat di angka 18 hingga 25%, dan wanita sebesar 25 hingga 31%. Berbeda dengan atlet yang memiliki standar body fat di angka 6 hingga 13%. Ya itu menjadi ya itulah kekurangannya kita di Indonesia. Rata-rata makanan di Indonesia kan banyak yang goreng, banyak minyak. Itu memang sudah bukan rahasia umum, tapi memang sebagai pemain dia harus bisa memilih nih makanan apa yang harus dimakan, karena saya bilang di awal tadi harus banyak yang dikorbankan dalam arti apa? Oh, teman saya bisa makan ini nih, tapi saya sebagai atlet, saya nggak boleh nih. Tapi itu nggak semudah saya ngomong kan, tapi itu harus butuh edukasi, dan untuk kedepannya ya pemain harus bisa memilih makanan-makanan mana aja yang bisa dia makan atau enggak. Kalau performa pasti ya, karena di timnas, bukan di timnas 16 yang sekarang saya buat juga, di timnas senior juga sama, kita selalu melakukan check in body. Jadi di check in body itu kita bisa tahu fatnya mereka berapa, body waternya berapa, muscle-nya berapa. Di situ bisa kelihatan sebenarnya. Kalau di target yang kita inginkan adalah pemain selalu punya fat di bawah 12, karena menjadi idealnya seperti itu. Tetapi kalau di timnas senior, di U23 kita masih menemukan beberapa pemain yang fatnya sampai 19. Di situ bisa dilihat ya, walaupun kita atur makannya di sini, tapi karena habit mereka, kadang-kadang kita ambil makanan di luar nih. Itu yang menjadi kenapa body fatnya dia selalu tinggi. Di timnas U16 pun sama sebenarnya. Di saat saya lakukan tes in body, hasilnya sangat bukan saya surprise-nya bukan surprise bagus, tapi surprise-nya kok gini banget. Di timnas 16 tuh rata-rata ada yang 22 fatnya, ada yang 23. Jadi kalau dari target kita yang di
fatnya pemain harus di bawah 12, saya bilang masih jauh, dan kita harus melakukan evaluasinya apa sih sebenarnya kenapa pemain-pemain muda ini bisa fatnya sampai di atas sampai 15, 18, karena kalau saya aja yang udah nggak main aja fatnya masih 22, jadi kalau pemain masih 22 pasti akan berpengaruh dengan performa yang di lapangan, secara agility-nya dia, secara pergerakan di lapangan pasti akan terpengaruh dengan fatnya dia yang tinggi itu. Akan tetapi, masih ada hal yang disayangkan ketika para pemainnya kembali ke klub. Para pemain kurang teratur dalam menjaga pola makannya. Alhasil, tim kepelatihan pun terus mengembalikan zat dalam tubuh pemain sesuai standar yang telah ditetapkan, sebelum bergabung latihan dengan para pemain lainnya yang sudah memenuhi standar. Ya itu yang selalu dikomunikasikan sama coach-in ya, itu yang menjadi masalah coach-in adalah oke, di saat di tim nasional dia bisa makan sesuai dengan apa yang kita mau atau yang kita persiapkan ya. Tetapi kalau udah kembali ke klub ya seperti kembali ke setelan pabrik aja nih. Oh, balik lagi yang kebiasaan-kebiasaan buruknya mereka timbul lagi. Karena apa ya? Karena dari klubnya atau mungkin kalau dari usia dininya ya di saat mereka makan-makan seperti itu nggak ada teguran dari pelatih atau dari mungkin edukasi orang tuanya yang kurang, sehingga oh, anak saya nih minta makannya kayak gini-gini karena kita sayang sama anak, kita kasih aja nggak apa-apa, McD atau apapun. Tapi sebenarnya kan makanan-makanan itu sebenarnya tidak sehat buat pemain, dan itu yang menjadi kebiasaan mereka sih, yang mereka bawa sampai di senior. Dan memang saya tidak tahu di klub seperti apa, tapi kalau coach-in bisa menilai mereka di saat tim nasional berbeda, saat kembali ke klub berbeda, saat mereka kembali lagi ke tim nasional, itu kita harus mengulang lagi, oh ini loh yang baik, yang bagaimana, yang benar. Melihat kondisi fisik, terutama kadar lemak yang berubah tiap kali bergabung dengan tim nasional, rupanya tidak baik untuk pemain. Seharusnya para pemain sudah mendapatkan pengetahuan seputar pola makan yang baik sejak dini, yang diharapkan bisa menjadi kebiasaan ketika sudah meniti karir profesional. Jika bisa menjaga pola makannya dengan baik, otomatis performa yang bagus dan keberlangsungan karir yang panjang akan didapatkan oleh sang pemain. Jadi kalau kadang teratur, kadang enggak gitu ya. Ya sebenarnya nanti yang tidak teratur ini dia akan menjadi tumpukan gitu. Nanti ketika dibiarkan terlalu lama seperti itu terus, ya mungkin satu saat di jangka waktu yang jangka panjang baru akan muncul masalah gitu. Dan selain itu juga mungkin kalau ternyata kebutuhan sehari-harinya karena selang-seling yang kadang yang seimbang, kadang yang tidak, ternyata ini kebutuhan sehari-harinya tidak lengkap atau tidak terpenuhi dengan baik. Nah, maka atlet tersebut ya performanya akan menurun gitu, karena tidak ada energi, ataupun kalau kendaraan itu tidak ada bensinnya untuk dibakar gitu. Jadi kalau pengalaman saya di Indonesia, mungkin masih banyak atlet-atlet yang belum terlalu paham bagaimana cara mendapatkan gizi yang seimbang atau bagaimana cara memaintain terhadap kebutuhan atlet tersebut dengan kebutuhan energi yang harus didapatkan setiap harinya gitu. Nah, hal ini memang diharuskan mungkin bisa berkonsultasi dengan para ahli gizi ataupun dokter-dokter spesialis gizi ataupun dokter yang ada di sekitarnya untuk mendapatkan masukan terhadap makanan apa yang sebaiknya harus dikonsumsi gitu. Sebetulnya kalau sumber makanannya sendiri kalau di Indonesia itu tidak sulit untuk didapatkan gitu. Hanya yang penting tinggal pengetahuan dari atlet tersebut ditingkatkan terhadap kebutuhan makanannya, terhadap yang tadi kalau kita lihat dari piramida gizi olahraga, yang paling dasar adalah gizi seimbang. Mungkin kalau dari Kemenkes juga sudah punya, kalau dulu ada 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang kan gizi seimbang seperti itu. Jadi terdiri dari adanya karbohidrat. Karbohidrat ini nanti berfungsi untuk sebagai sumber energi gitu. Lalu yang kedua adalah protein. Protein ini dia untuk memperbaiki otot-otot yang rusak setelah mendapatkan latihan. Lalu yang ketiga adalah lemak. Lemak ini salah satunya adalah untuk kesehatan dari jantung, hati, dan pencernaan. Jadi sebenarnya
kita cukup mungkin menghindari makanan-makanan olahan. Jadi meminimalisir mengkonsumsi makanan olahan. Jadi sebetulnya apa yang sudah disediakan di rumah seperti ayam goreng misalkan atau ikan goreng ataupun tempe tahu itu sebetulnya sudah termasuk ke dalam gizi yang seimbang. Cuman kan sekarang godaan dari kita ataupun mungkin anak-anak terhadap makanan-makanan yang sudah banyak mengandung olahan-olahannya. Nah, mungkin sebaiknya kita menghindari atau meminimalisir dari mengkonsumsi makanan yang mengandung olahan. Pola makan rupanya menjadi salah satu faktor paling krusial dalam keberlangsungan karir atlet Indonesia. Jika mereka tidak menjaganya dengan baik, karir mereka yang menjadi pertaruhannya. Menurut FIFA Mania, apakah kebiasaan pola makan atlet Indonesia sudah benar? Atau justru masih banyak yang perlu dibenahi?